Taqyid al-mutlaq yaitu memberikan pembatasan atau kaitan tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat absolut dan mutlak. Bayang taqyid ini berarti hadis Nabi berfungsi untuk membatasi ayat-ayat Al-Quran yang isi penyataannya bersifat mutlak. Misalnya hadis Nabi, ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hukuman potong tangan terhadap pencuri. Di dalam ayat Al-Quran disampaikan Al-Maidah ayat 38, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya kalau mereka mencuri. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, jazaa'am bima kasaban, balasan atas apa yang mereka perbuat. Ayat ini dibatasi oleh ayat hadis Nabi. Dari Abdullah ibnu Umar berkata, qataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotong tangan seorang pencuri itu dari lengan. Diberi batasan memotong pencuri itu dari lengan, dari lengannya. Kalau di ayat Al-Quran ini kan belum ada penjelasan yang dipotong itu dari mana, tangan, apakah jari, apakah lengan, atau seluruh tangan. Itu kan belum ada penjelasan detailnya. Yang penjelasan detail seperti ini, pembatasan seperti ini adanya terdapat di dalam hadis Nabi. Kemudian contoh yang lainnya, bahwasanya Allah di sini mensyariatkan yusikumullahu fi auladikum zakari, bahwasanya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka, bahwasanya untuk anak-anakmu yaitu bahagian fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain, bahwasanya bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Berarti satu anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Kalau hartanya itu ada dua, yang satu untuk laki-laki, yang setengahnya lagi setengah untuk anak perempuan yang satu, setengah untuk anak perempuan yang dua. Seperti itu. Bahagian anak seorang laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Kemudian ada hadis Nabi itu membatasi, hadis dari Amr ibn Syu'aib dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil qatil syai', bahwasanya si pembunuh itu tidak mendapatkan harta sedikit pun, wa illam yakun lahu waris wa warisahu aqrabun nas, kalaupun yang terbunuh itu mendapatkan harta waris, si pembunuh ini memiliki harta warisan, maka warisan itu diberikan kepada orang yang dekat dengan dirinya. Yang jelas yang si pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Wala yarisul qatil syai'an, dan pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Ini kan membatasi ayat-ayat Al-Quran di atas, bahwa di ayat Al-Quran itu tidak dijelaskan yang anak laki-laki ini pembunuh, kalau dia pembunuh dapat harta warisan atau tidak. Penjelasan seperti ini, batasan yang seperti ini
adanya di dalam hadis Nabi, bahwa si pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. An Usama ibnu Zaid bahwasanya bersabda, la yarisul mu'min, yang orang mukmin itu tidak mewarisi harta dari orang kafir, wala yarisul kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi harta orang mukmin. Artinya di sini ada contohnya, umpamanya ada orang tuanya non muslim, anaknya muslim, itu tidak boleh mewariskan. Orang tua tidak boleh mewariskan anaknya kalau beda agama, muslim dengan non muslim. Begitu juga kalau orang tuanya muslim, anaknya non muslim, tidak boleh saling mewarisi. Nah, inilah fungsi hadis, memberikan pembatasan atau kaitan tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat absolut dan mutlak, yaitu memberi batasan-batasan terhadap ayat Al-Quran. Itulah fungsi hadis ta'yid al-mutlak. Nah, kemudian bayan nasakh, bayan nasakh, yaitu membatalkan, menghapus, mencabut, mengangkat atau menidak berlakukan hukum yang telah ditetapkan Allah itu di dalam Al-Quran. Nah, kata nasakh dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu al-ibtal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-takyir, mengubah. Para ulama mengartikan bayan an-nasakh ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikannya. Hal ini juga terjadi di kalangan ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Menurut ulama mutaqaddimin, yang disebut bayan an-nasakh ialah adanya dalil syarak yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Misalnya di sini adalah hadis mengenai wasiat itu kepada ahli waris. An Syurah bil Ibni Muslim, sami'tu Aba Umamah, aku mendengar Aba Umamah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yaqulu innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu, bahwasanya Allah telah memberikan pada setiap orang haknya itu masing-masing, dan fala wasiyah liwaris, dan di sini tidak ada wasiat itu kepada ahli waris. Di dalam Sunan Abi Daud hadis 2486 ini dinyatakan bahwasanya yang wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Berarti wasiat itu bolehnya selain dari ahli waris. Hadis ini menurut sebagian ulama telah menghapus hukum berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Menghapus hukum ayat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadukumul maut. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu iza hadara ahadukumul maut, apabila seorang di antara kamu akan kedatangan tanda-tanda maut, intaraka khairal wasiyah, jika ia meninggalkan harta yang banyak, lil walidain, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya, wal aqrabin, dan karib kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan ala muttaqin, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya ini di dalam ayat Al-Baqarah ayat 180 ini, yang seorang yang akan meninggal boleh berwasiat kepada ahli warisnya. Tetapi dalam hal ini, hukum yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 180 ini
dihapus oleh ayat hadis yang datang kemudian, yaitu hadis Sunan Abi Daud hadis 2486 bahwasanya fala wasiyah ahli waris, yang namanya ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat, menghapus hukum yang terdapat di dalam Al-Baqarah yang boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, artinya hadis di sini menghapus hukum yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180. Inilah fungsi hadis bayan nasakh, yaitu membatalkan, menghapus, mencabut, mengangkat, dan menidak berlakukan hukum yang telah ditetapkan Allah itu di dalam Al-Quran. Kemudian ada bayan tasri', yaitu menetapkan ketentuan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi ini disebutkan juga dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim. Nah, dalam hal ini hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat atau masalah yang tidak mereka ketahui dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya. Yang dimaksud dengan bayan at-tasri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya, baik yang qauli, perkataan Nabi, atau fi'li, perbuatan Nabi, maupun takriri, ketetapan dari Nabi, berusaha untuk menunjukkan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya. Banyak hadis Rasulullah SAW yang termasuk dalam kelompok ini. Di antaranya adalah hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara antara istri dan bibinya. Nah, ini hadisnya. Wa antajtama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Yang maksud di dalam hadis ini adalah penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara antara istri dan bibinya. Kemudian hukum suf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris seorang anak. Contohnya, sebuah contoh hadis Nabi SAW tentang zakat fitrah sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir ala kulli harrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah itu kepada umat Islam itu pada bulan Ramadan, itu sa'an min tamrin, satu syak kurma, atau sa'an min sa'ir, atau satu syak gandum. Nah, untuk setiap orang, ala kulli harin, untuk setiap orang, baik merdeka atau maupun hamba laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim.